Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, Selasa 23 Maret 2021. Dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Adapun pembacaan kita hari ini menurut bacaan harian Gereja Toraja dari Yesaya pasal 44 ayat 1 hingga ayat 8. Yesaya pasal 44 ayat 1 hingga ayat 8. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk hari baru, sukacita, semangat baru di pagi ini. Mengawali aktivitas di sepanjang hari ini ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan bekerja pada diri kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Terlebih boleh mengubah hati, pemikiran, bahkan tingkah hidup kami untuk semakin serupa seperti yang Engkau kehendaki. Dan mampukan kami ya Allah untuk sungguh-sungguh mau berubah dari hari ke hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 44 ayat 1 hingga ayat 8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, "Kepunyaan Tuhan," dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Amin. Firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah adalah tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kenyataan di dalam dunia ini, ada begitu banyak jenis agama yang muncul. Berdasarkan data statistik yang ada, diperkirakan ada lebih dari 90% penduduk dunia menganut agama tertentu yang menyembah kepada berbagai macam ilah. Di dalamnya juga ada begitu banyak dewa-dewa yang disembah. Ada begitu banyak jenis-jenis ibadah yang berbeda, dan masing-masing mengklaim bahwa agamanya adalah satu-satunya yang paling benar, satu-satunya dewa yang menyelamatkan. Jika demikian, pertanyaan kita adalah, lantas agama mana yang benar? Agama mana yang sejati, yang sungguh-sungguh membawa kita kepada Allah yang sejati? Saudara, sepertinya umat manusia
saat ini sedang ditarik ke dalam sebuah kontroversi yang besar antara Allah yang sejati dengan ilah-ilah buatan pikiran manusia, antara kebenaran dan semua imitasi yang berkembang di dalamnya. Tidak mungkin jika di dunia ini ada begitu banyak Allah yang disembah oleh berbagai macam agama yang berbeda. Padahal dunia ini yang ditempati manusia hanya satu. Atau tidak mungkin juga bahwa satu Allah menciptakan berbagai macam bentuk agama yang berbeda-beda, kalau tujuannya sama. Apakah kemudian Tuhan kurang kerjaan sehingga ia seolah-olah menyulitkan dirinya sendiri? Jadi pasti adalah dari sekian banyak pribadi yang dianggap sebagai Allah, pastinya hanya ada satu pribadi Allah yang sejati, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menarik pada kepercayaan kita sebagai pengikut Kristus, bahwa Tuhan kita adalah Allah bukan buatan pikiran manusia, melainkan Dialah yang menyatakan dirinya sendiri kepada manusia sejak zaman purbakala. Dia yang memanggil manusia, khususnya ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa. Berbagai cara dilakukannya agar manusia tetap memiliki hubungan dengannya. Sangat jelas dalam perikop bacaan kita hari ini bahwa Dialah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Dia yang telah memanggil Israel sebagai bangsa yang dikhususkan agar melalui mereka orang mengenal Tuhan yang telah memanggil mereka. Orang mengenal Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir, agar orang mengenal Tuhan yang menyatakan mujizatnya di tengah-tengah mereka, agar manusia mengenal siapa Tuhan pencipta langit bumi, laut dan segala isinya. Dengan setia, Tuhan memelihara bangsa Israel. Dengan setia Tuhan membimbing dan terus-menerus menopang mereka, hingga dari keturunan mereka lahir Mesias yang sejak dari purbakala telah dinubuatkan untuk menyelamatkan dunia, khususnya manusia. Mesias itu harus disiksa, menderita, dan meneteskan darahnya di atas kayu salib sebagai lambang anak domba yang menghapus dosa manusia. Di dalamnya ada pengampunan dosa dan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, Kristus adalah kerendahan hati Allah yang diberikan dalam hakikat manusia. Ia adalah kasih abadi yang merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dengan demikian, kepada siapakah lagi kita mempercayakan hidup ini? Kepada siapakah lagi yang kita percayai selain Dia yang di dalamnya ada pengampunan? Kepada siapakah lagi kita menyembah selain kepada Dia yang memberikan jaminan keselamatan? Saksikanlah kepada sesama dan dunia bahwa Tuhan kita satu-satunya Allah. Jangan pernah khawatir berjalan dengannya. Bahkan untuk kebutuhan hidup dan berbagai macam pergumulan, jangan menjadi alasan untuk meninggalkannya. Karena jika dirinya saja diberikan untuk disiksa, dihina, direndahkan, dikorbankan untuk kita manusia, apakah kemudian perkara kebutuhan hidup dan pergumulan kita tidak diselesaikannya? Datanglah kepadanya, karena di dalam Dia ada pertolongan yang nyata. Amin. Kami mensyukuri untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi ini, ya Tuhan. Kembali menguatkan iman kepercayaan kami bahwa Tuhan yang telah menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus
Itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itulah satu-satunya Tuhan yang sungguh mengasihi kami umat manusia, yang sejak purbakala menyatakan dirinya kepada umat manusia, agar hubungan manusia dengan Allah terus berlanjut. Mari ya Allah, kuatkan kami dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam pergumulan yang kerap menggoda kami untuk meninggalkan iman kepercayaan di dalam Tuhan. Terima kasih bahwa kami kembali dikuatkan jikalau Tuhan datang ke dunia ini menyelamatkan manusia dengan disiksa, dihina, dicerca, mengorbankan nyawanya untuk kami manusia. Apakah kemudian untuk kebutuhan hidup kami dan berbagai pergumulannya tidak Engkau selesaikan? Terima kasih ya Allah, kiranya dari hari ke hari kami terus dimampukan untuk membangun hubungan pribadi denganmu. Dan biarlah dari firman-Mu itu terus-menerus memampukan kami, memautkan hati pikiran kami kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, biarlah kiranya Engkau yang terus memelihara, menyertai seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan di muka bumi ini, khususnya jemaat Tuhan di Jemaat Sion Makale. Engkau yang senantiasa menyertai mereka semua, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam lanjut usia Tuhan kuatkan, yang berkekurangan kiranya kebutuhan hidup senantiasa terpenuhi. Dan mari peliharakan seluruh jemaat Tuhan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan di sepanjang hari ini. Jemaat Tuhan yang dalam bangku pendidikan, mari perlengkapi mereka satu persatu di dalam mengembangkan dirinya di dalam belajar, sekiranya semakin membentuk karakter kepribadian mereka, mempersiapkan mereka menjadi anak-anak yang berilmu, berakhlak, dan juga beriman. Berkati para pemerintah kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Berkati kiranya tetap setia dalam menegakkan kebenaran, tetap setia menjadi alat Tuhan dalam memimpin masyarakat, khususnya di daerah kami di Toraja Utara dan di Tanah Toraja. Berkati seluruh pekerjaan usaha jemaat Tuhan, sekiranya dari peluh mereka berkat Tuhan terus dinyatakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta untuk biaya pendidikan anak-anak dan lain sebagainya. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau kiranya yang senantiasa berotoritas. Roh Kudus-Mu kiranya bekerja pada diri kami masing-masing, sehingga hidup kami dimampukan untuk menghasilkan buah yang baik. Ampuni salah dosa kami ya Allah. Terima kami yang berdoa. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.